Ya, yang hadir di Kedai Tempo silakan bila ada pertanyaan ataupun tanggapan saya berikan pada hadirin yang ada. Ada Pak Ahmad di belakang ya, silakan Pak Ahmad. Saya mau bertanya, selama ini yang saya ingat, saya dari kecil, dari sekolah SD sampai sekarang, dari kecil saya ingat agama Islam itu adem-adem aja, adem ayem, tidak ada masalah. Kenapa sekarang kok Islam keras? Saya mohon jawabannya yang pasti dan tidak ada umbang-ambing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, Terima kasih Pak Ahmad. Ya, yang bikin ribut itu adalah orang-orang yang merasa dirinya tahu tentang Islam padahal nggak tahu. Akhirnya mereka itu berbicara atas nama Islam padahal nggak ngerti. Ya, ini penting sekali disadari. Ambil satu contoh. Dalam Islam itu menurut fikih, tapi menurut lainnya enggak. Ini menurut fikih ini, orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya. Idza ukhriju min diyarihim, kalau diusir dari rumah mereka baru boleh kekerasan. Karena itu ketika saya memutuskan biar aja dah, lengser aja dah daripada ribut sama DPR, negara kita bangsanya akan terbagi dua, akan berantem, darah mengalir. Saya putuskan, saya panggil Pak Luhut Panjaitan, waktu itu menteri. Saya bilang, Pak Luhut, tolong dimintakan surat dari Lurah Gambir. Loh, kenapa? Bapak kan presiden. Presiden kan niatnya saya turun sebentar lagi. Lah, bagaimana? Ya, minta soal Lurah Gambir. Surat perintah saya meninggalkan istana, lah itu. Jadi saya nggak diusir, mas, saya disuruh pemerintah keluar kok. Lurah, walaupun saya presiden. Ya inilah contoh ya. Saya ingin tanya ke Mas Mubarik nih. Mas Mubarik, yang menjadi kontroversi di masyarakat tentang Ahmadiyah adalah ajaran. Mungkin bisa diberikan kepada kami di sini atau pada pendengar yang ada di rumah. Apa sih sebenarnya keyakinan dari Ahmadiyah itu, Mas Mubarik? Sebetulnya keyakinan ini sama, tidak ada perbedaan sedikit pun juga. Qurannya, hadisnya, nabinya dari mulai Adam sampai Rasulullah SAW itu sama, semua ajaran semua sama. Cuma memang ada yang kesepakatan bersama, Gus, ya, kalau nggak salah itu mengenai masalah pemahaman Imam Mahdi. Saudara-saudara umat Islam lain yang non Ahmadiyah masih menunggu datang Imam Mahdi. Orang Ahmadi percaya sudah datang Imam Mahdi. Itu saja gitu perbedaannya. Dan Imam Mahdi ini tidak mengajarkan. Maaf, itu kata ada. Iya. Orang Islam juga banyak yang percaya Imam Mahdi. Nah. Tuh, diantaranya Syekh Azhari itu loh, Darul Arqam Malaysia. Nah. Jadi level perbedaan itu pada penafsiran, pada pemahaman ya. Pokok-pokoknya tidak seperti Al-Quran dan hadis juga sama gitu. Sama, Gus Dur lebih tahu dari saya mengenai masalah itu. Cuma hanya ya saya yang awam ini hanya perbedaannya cuma yang lain masih menunggu. Bahkan mungkin tadi Gus Dur mengatakan ada juga yang sudah datang Imam Mahdi. Kita juga sudah percaya. Kebetulan Ahmadiyah sudah percaya Imam Mahdi sudah datang. Itu saja perbedaannya. Tidak ada merubah sama sekali. Ya kan aneh toh. Yang Syekh Azhari itu diterima gak diapa-apain. Bahwa dia diributkan. Yang di Malaysia juga pelarangan itu sebabnya juga sangat politis dan ekonomis, Gus Dur, ya, karena ancaman pada rejim pada waktu itu ya, dari jamaah Darul Arqam itu, Gus, ya. Kalau saya sih persaingan politik. Persaingan politik. Dan apakah itu juga sama terjadi, Gus, pada Ahmadiyah yang ada di Indonesia? Oh iya, Ahmadiyah ini ya, maaf Pak Mubarik ya, karena rajin, karena sungguh-sungguh serius, akhirnya apa yang mereka bikin jadi. Lah itu yang lain marah. Bukannya kerja mengejar ketertinggalan, tetapi marah lah, karena aneh. Ada kecemburuan ekonomi dan sebagainya itu. Iya betul. Saudara, tadi kita sudah mendengarkan tentang kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Tasikmalaya. Dan kita berharap kejadian kekerasan terhadap jamaah tersebut ataupun tindakan kekerasan di Indonesia tidak terjadi lagi. Dan menurut Gus Dur tadi, banyaknya aliran dalam Islam, pemahaman ataukah itu NU atau Muhammadiyah atau Ahmadiyah menunjukkan keterbukaan Islam dan tidak bisa disikapi dengan kekerasan. Saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama acara Kongko bareng Gus Dur, dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalam.